Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Septiana dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak dengan NIM 18104166626. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran di mana dosen pengampu yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, langsung saja saya akan membacakan soal beserta jawabannya, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran ini ada dua bagian soal, yaitu yang pertama, soal bagian pertama yaitu tentang bauran pemasaran. Soal pertama yaitu apa definisi bauran pemasaran? Jawabannya, marketing mix atau yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Yang kedua yaitu sebutkan 7 elemen bauran pemasaran. Jawabannya yaitu yang pertama produk, the service atau produk atau jasa. Yang kedua price atau harga. Yang ketiga place atau lokasi usaha. Yang keempat promotion atau strategi promosi. Yang kelima people atau sumber daya manusia atau biasa kita sebut dengan SDM. Yang selanjutnya yaitu proses atau aktivitas bisnis. Yang terakhir yaitu physical evidence atau bukti fisik perusahaan. Soal yang ketiga yaitu apa definisi produk? Jawabannya yaitu produk atau the service, yaitu adalah produk atau jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dari sesuatu yang ditawarkan. Soal yang keempat yaitu apa definisi price? Jawabannya, price itu atau harga yaitu penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total atau biaya. Harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk dan pelayanan serta persaingan. Soal yang kelima yaitu apa definisi promotion? Jawabannya, promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendalian penjualan atau produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembelian. Soal yang keenam yaitu apa definisi place? Jadi jawabannya yaitu tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses publik yang lebih baik. Namun biaya sewa rental dari tempat tersebut juga harus diperhitungkan sebagai konsekuensi dari kemudahan akses ke konsumen. Selanjutnya, apa definisi personal traits? Jawabannya yaitu kebutuhan konsumen terhadap karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. Kemampuan knowledge atau pengetahuan yang baik akan menjadi kompetensi dasar dalam internal perusahaan dan pencitraan yang baik di luar. Soal selanjutnya yaitu apa definisi proses? Jawabannya yaitu layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian, apa definisi physical evidence? Jawabannya yaitu building merupakan bagian dari bukti fisik, karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dan perusahaan jasa yang memiliki karakter. Perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan, termasuk lighting system, dan tata ruang yang lapang, menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjungnya, khususnya menjadi syarat utama perusahaan jasa dengan kelas market khusus. Soal terakhir bagian pertama yaitu apa yang dimaksud strategi produk dalam bauran pemasaran? Coba jelaskan. Jawabannya yaitu strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya.
Produk harus dikemas atau didesain secara menarik agar dapat menarik perhatian dari konsumen. Selain itu, pemberian nama dalam produk atau merek, perusahaan juga harus memikirkan bagaimana cara membuat produk yang baik dan benar agar konsumen merasa puas atas produk tersebut. Perusahaan juga harus memikirkan manfaat positif yang diperoleh oleh konsumen yang memakai jasa dari produk tersebut agar tidak pindah ke produk dan perusahaan lain. Baiklah, langsung saja ke soal bagian 2. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian bauran promosi, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dalam bauran promosi tersebut. Jawabannya yaitu promotion mix atau bauran promosi. Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang, ataupun jasa yang dipasarkannya. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Variabel-variabel bauran promosi yaitu periklanan. Periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan non-laba, serta individu-individu. Di sini pihak sponsor berusaha menyebarluaskan berita kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu personal selling. Personal selling adalah interaksi antara individu terjadi secara langsung, saling bertemu muka antar pembeli dengan penjual sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan kesukaan pembeli. Selanjutnya yaitu publisitas. Publisitas merupakan bagian fungsi yang lebih luas, disebut juga hubungan masyarakat dan meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat, di samping juga calon pembeli. Kemudian promosi penjualan. Kegiatan-kegiatan termasuk dalam promosi penjualan antara lain yaitu peragaan, pertunjukan dan pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu direct mail. Direct mail atau disebut juga pos langsung atau surat langsung merupakan salah satu dari media periklanan yang berupa kartu pos, buku kecil, surat edaran, brosur, dan lain sebagainya yang dikirimkan oleh perusahaan periklanan kepada calon pembeli. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan-tujuan dari promosi. Baik, jawabannya yaitu promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Ini adalah salah satu dari 4 elemen dasar bauran promosi yang mencakup 4P, yaitu price, product, promotion, and place, atau harga, produk, promosi, dan tempat. Tujuan-tujuan promosi yaitu untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga yaitu untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima yaitu untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Soal yang ketiga yaitu salah satu tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, cara efektif apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Baik, jawabannya yaitu yang pertama, berikan pelayanan yang baik. Maksudnya, dengan memperhatikan keinginan konsumen agar tidak beralih ke produk lain. Yang kedua, lakukan follow up pasca pembelian, yaitu untuk mempertahankan loyalitas para konsumen. Ada baiknya jika kita mencantumkan kontak mereka untuk mempermudah interaksi dengan para konsumen. Yang ketiga yaitu berikan keuntungan bagi pelanggan setia. Maksudnya, selain dari menawarkan program menarik bagi pelanggan setia kita juga dapat menawarkan peluang bisnis para konsumen yang dapat memberi keuntungan bagi mereka dan juga dapat membantu meningkatkan pemasaran produk yang kita tawarkan. Soal yang keempat yaitu strategi marketing yang perfect.
tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan taktik membujuk yang relevan, sopan, dan efektif. Namun masyarakat tetap saja boleh menolak, karena secara umum budaya kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Baik, jawabannya yaitu harga yang merupakan faktor penting dalam pengembalian keputusan penolakan sebuah produk, loyalitas pada pemasok lama, tak mampu membuat keputusan, faktor produk yang kurang kompetitif, dan tidak menyukai perusahaan, sistem, dan penjualannya. Mungkin itu saja jawaban-jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen pemasaran 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.